Shalom jemaat terkasih dalam Kristus. Salam jumpa dalam program Tuhan Adalah Gembalaku. Hari ini kita akan merenungkan dua ayat yang nampaknya membahas hal yang berbeda. Tetapi ayat ini sesungguhnya memberikan pesan yang kuat bahwa apa yang terjadi di dalam hati setiap kita akan terlihat di dalam cara kita memperlakukan orang lain. Mari kita membaca dari Amsal 14 ayat 30-31. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Saudara bayangkan ada dua orang yang hidup sangat berbeda, di mana yang satu bersyukur, memiliki damai, tenang. Ia tidak iri hati, tidak merasa orang lain berusaha menyaingi dia. Wajahnya ramah, tindakannya lembut. Dan ketika dia bertemu dengan orang-orang biasa, orang-orang yang kurang mampu, ia penuh belas kasihan. Yang satu lagi adalah orang yang penuh iri hati dan juga kegelisahan. Ia cepat merasa terganggu oleh keberhasilan orang lain. Bahkan saat melihat orang miskin, ia merendahkan mereka. Ia melihat orang yang dia rasa lebih rendah, dia akan menghina mereka. Karena jauh di dalam hatinya, ia sedang tidak damai dengan dirinya sendiri. Itulah hubungan antara kondisi hati kita dan sikap sosial yang ditunjukkan oleh Amsal. Ayat 30 berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Hati yang tenang di sini menggambarkan jiwa yang damai, tidak terganggu oleh kecemasan, tidak sibuk dengan membandingkan diri kita dengan orang lain, sehingga tidak muncul rasa iri hati. Kedamaian seperti ini bukan sekedar kondisi psikologi, tetapi kedamaian ini muncul karena iman yang percaya penuh kepada kebaikan Tuhan. Iman yang percaya penuh kepada rencana Tuhan. Iman yang percaya penuh kepada kendali Tuhan. Sehingga ia memiliki kedamaian, ketenangan di dalam hatinya. Orang yang seperti ini akan mengalami kehidupan yang menyegarkan, kehidupan yang baik. Tidak hanya kerohaniannya, tetapi akan berdampak kepada kesehatan fisiknya secara umum. Sebaliknya, iri hati membusukkan tulang. Iri hati adalah penyakit yang menggerogoti jiwa kita dan bisa melumpuhkan relasi kita dengan orang lain, sesama kita. Orang yang iri hati selalu merasa tidak cukup, tidak puas, dan cenderung membenci yang lebih berhasil atau yang lebih baik daripada dirinya. Dan disinilah kita menemukan jembatan kepada ayat berikutnya. Orang yang hatinya penuh dengan iri seringkali menyalurkan luka-luka yang ada dalam dirinya lewat sikap yang negatif terhadap orang lain sesamanya. Karena tidak damai dengan dirinya, ia merasa lebih tinggi jika bisa merendahkan yang lain, terutama merendahkan mereka yang lemah. Karena itu, di dalam ayat 31 dituliskan, siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Saudara, ini bukan soal bagaimana kita membantu yang lain, amal, tetapi soal bagaimana kondisi hati kita itu terwujud di dalam tindakan terhadap sesama. Menindas orang miskin sama dengan menghina pencipta. Karena apa? Karena semua manusia, termasuk yang miskin, yang lemah, biasa saja adalah ciptaan Allah yang berharga. Semua kita sama berharganya. Semua kita itu sama-sama ciptaan Tuhan
yang luar biasa. Karena itu memperlakukan mereka dengan merendahkan, berarti menganggap Allah gagal menciptakan mereka dengan baik. Sebaliknya, mengasihi orang miskin melalui kepedulian, penghormatan, kasih yang sejati, tidak pura-pura, adalah salah satu bentuk tertinggi dari ibadah kita yang memuliakan Tuhan. Contohnya, mungkin kita menyambut seseorang yang dianggap biasa saja atau mungkin tidak penting, tapi kita menyambutnya dengan hormat. Kita juga tidak memanfaatkan situasi orang miskin untuk keuntungan kita pribadi. Kita juga bisa memberi bukan dengan perasaan tinggi hati, bukan dengan perasaan bahwa kamu lebih rendah dari saya, tetapi dengan kasih dan pengertian. Karena itu mari kita merenungkan, apakah saat ini setiap kita hidup dengan hati yang tenang, atau hati kita lebih sering dikuasai oleh iri hati? Apakah sikap kita kepada orang lemah mencerminkan kasih Tuhan? Apakah kita mengasihi atau justru bersikap pasif, bahkan menghina secara halus? Karena itu saudara, mintalah Tuhan untuk menyembuhkan setiap luka-luka yang ada dalam hati setiap kita. Dan biarkan dari situ mengalir tindakan kasih yang nyata. Saudara, kesehatan hati dan kasih kepada sesama tidak bisa dipisahkan. Tuhan memanggil kita untuk memiliki jiwa yang tenang dan tangan yang murah hati. Di sanalah hidup yang sejati ditemukan dan Tuhan akan dimuliakan. Hati yang damai menghasilkan kasih yang tulus. Dan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan adalah bentuk tertinggi dari penyembahan kita kepada Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, ampuni kami kalau mungkin ada kalanya kami menghina yang lain, merendahkan yang lain, atau mungkin kami merasa iri hati. Kami merasa tidak senang saat ada orang lain berhasil. Ampuni kami ya Tuhan. Mungkin itu karena dalam diri kami ada luka-luka. Biarlah Tuhan yang boleh menyembuhkan luka-luka kami. Sehingga kami boleh memiliki hati yang tenang, hati yang damai. Ya Tuhan, biarlah setiap kami boleh percaya akan rencana-Mu. Setiap kami boleh percaya bahwa Engkau mengendalikan segala sesuatu. Kami percaya bahwa Engkau memiliki rancangan yang indah untuk setiap kami. Dan biarlah dengan itu, kami boleh memiliki hati yang damai, yang tenang. Ya Tuhan, inilah doa kami, inilah diri kami. Kami serahkan ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.